Bisa di sini. Apa ini jadi apa? Harusnya pakai itu sih mikrofon. Oh beda ya, beda ini. Akademi kontra. Info ya. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal etika dan wahyu, kemudian etika sebagai Islam. Keluarga. Ini ada serempet-serempet dikit ke agama. Ya, kenapa harus ada serempet-serempet ke agama? Karena kita ada di UIN. Ya, kalau kita di UI mungkin saya nggak masukin materi hari ini. Jadi karena kita UIN, jadi saya selipin apa namanya Islam satu pertemuan. Jadi teman-teman supaya lebih luas lagi cara pandang. Oke, gimana? Ustaz sudah siap? Silakan buka laptop. Oke teman-teman, sebelum kita membuka presentasi minggu ini, saya punya pantun sedikit. Bunga melati tumbuh di taman. Bunga melati tumbuh di taman. Melihat koli sejuk di hati. Sebelum materi kami sampaikan, mohon izin membuka presentasi. Gak boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita membahas etika filsafat Islam, yang dimana kita sebelumnya sudah belajar materi yang umumnya. Jadi sekarang kita sudah lebih menjerumus ke Islamnya ya. Islam karena kita berada di UIN seperti yang Bobby bilang tadi. Betul, wahyu sebagai pedoman dan fitrah sebagai dasar. Oke, untuk penjelasan. Sebelum kita mulai pembahasan, saudara Maria ingin menjelaskan achievement kepada teman-teman. Silakan saudara Maria. Bagaimana? Ingin menginformasikan bahwa saya sedikit ada mungkin kayak tantangan sedikit buat para teman-teman yang mungkin bisa bikin presentator nggak bisa jawab gitu. Jadi kan ini ada pro dan kontra. Tapi barangkali ada salah satu di bagian pro yang pengen pindah kontra, itu sangat diperbolehkan sedikit. Namun apa sih yang bisa ketika para mahasiswa teman-teman sekalian ini bisa bikin presentator nggak jawab itu? Saya ingin menraktir lah teman-teman sekalian untuk satu orang pertama ya. Tapi jadi barangkali ada orang yang bisa bikin presentator nggak jawab, satu orang pertama itu bakal mendapatkan makanan atau minuman apapun di indoor atau dimanapun itu, situasi apapun. Jadi satu orang pertama aja ya. Jadi satu orang pertama yang bisa itu ntar langsung aja ke saya. Kalau misalkan ada yang berminat, berarti posisinya berarti yang tadinya pro mungkin pindah ke kontra dan atau yang sebagainya. Yang penting kalau dia bisa itu bakal mendapat manajemen dari saya pribadi ya. Baik gitu. Apapun. Ini kan kalau pro kontra kan ada kelompok ya. Jadi kalau misalkan dicontoh, misalkan kayak Dimi nanya, terus kalau misalnya saya jawab, terus misalkan ada Anto yang menambahkan, misalkan tapi masih masih berkaitan dengan pertanyaan Kak Dimi. Tapi pas pertanyaan Kak Dimi masih bisa saya jawab. Kalau Anto nambahin terus saya bisa jawab, ntar yang dapat yang Anto ini. Jadi orang yang bisa bikin skakmat. saya itu nggak bisa skakmat lah ibaratnya. Oke. Thank you. Udah lanjut kepada moderator saya. Oke, lanjut. Materi yang pertama untuk pembahasannya akan disampaikan oleh saudari Nadira. Masya Allah. Untuk saudari Nadira, silakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Oke teman-teman, di sini kita sebelum mulai babnya ke latar belakang dulu. Dalam filsafat Islam, etika
wahyu sebagai pedoman utama moral. Sedangkan akal berfungsi memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, etika juga didasarkan pada fitrah manusia, yaitu kecenderungan alami untuk mengenali kebaikan dan menolak keburukan. Dan sudah disebutkan ya dalam hadis dan Al-Quran dan hadis, yaitu pedoman hidup kita. Dalam pendapat ulama menegaskan bahwa fitrah telah ada sejak manusia lahir, sehingga perilaku buruk dianggap sebagai penyimpangan dari fitrah tersebut. Dengan demikian, etika filsafat Islam merupakan perpaduan antara wahyu dan juga etika filsafat Islam. Antara wahyu dan fitrah yang saling melengkapi. Ini antara wahyu dan fitrah yang saling melengkapi. Dalam membentuk sistem moral yang utuh, relevan, aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut kepada bab 1, etika dan wahyu dalam pandangan Islam, saudara Balir. Soalnya dua-dua bal ya. Kita akan membahas ke etika dan wahyu dalam pandangan Islam. Oke, sebelum mengaitkan wahyu ke etika, menurut kalian apa sih itu wahyu? Wahyu Apa itu? Pemberian Tuhan. Hah? Pemberian Tuhan. Yang lain? Nah, kalau dari saya sendiri, wahyu itu adalah apa? Wahyu itu adalah petunjuk yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul guna membimbing manusia ke jalan yang lebih baik. Oke, etika dalam pandangan Islam memiliki fondasi utama pada wahyu sebagai sumber nilai yang absolut dan otoritatif. Wahyu menjadi pedoman yang menetapkan standar baik dan buruk secara jelas, sehingga manusia tidak dibiarkan menentukan moralitas hanya berdasarkan subjektivitas atau kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, etika bukan hanya sekadar hasil kesepakatan sosial, tetapi merupakan bagian penting dari perintah ilahi yang mengikat seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, di sini adapun wahyu ya, wahyu menurut pandangan ulama, yaitu yang pertama dari Imam Al-Ghazali, yaitu wahyu adalah kebenarannya yang bersifat mutlak dan tidak dapat diragukan. Cakupannya yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia dan fungsinya sebagai pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, menurut Al-Faruqi, wahyu dalam pandangan Al-Faruqi bukan hanya sumber pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, tetapi juga memberikan cara yang masuk akal untuk memahami realitas empiris. Wahyu menyediakan cara pandang hidup yang menyeluruh dan dapat menjadi basis untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu. Lalu yang kedua ada etika harusnya sebagai fitrah manusia. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Baria. Saudara, silakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang etika harusnya sesuai dengan fitrah manusia. Jadi dalam Islam etika itu harus dengan sejalan dengan fitrah manusia. Sama seperti kita tahu, dan fitrah artinya suci. Jadi kita sebagai manusia yang Islam, etika kita itu harus suci juga seharusnya. Nah, seperti yang di komen dalam Islam itu tidak hanya bersumber dari wahyu, tapi juga selaras dari setiap manusia. Kita merupakan potensi dasar yang dimiliki setiap manusia untuk menggali kebaikan dan menolak keburukan. Jadi kan tadi saya sudah dijelaskan juga dengan Nadira bahwa fitrah itu manusia mempunyai fitrah sejak dari lahir. Jadi dari kecil pun sebenarnya fitrah itu sudah ada dalam diri manusia.
kita bisa mengenali itu dan menolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam Islam sendiri tidak asing, melainkan sesuai dengan naluri alami manusia sejak lahir. Lanjut ke pandangan ulama. Jadi fitrah menurut para ulama, menurut para ahli adalah, ini saya ambil contoh Al-Imam Al-Ghazali, fitrah adalah sifat dasar yang dimiliki manusia, memiliki keistimewaan sejak lahir sebagai bentuk beriman kepada Allah, menerima baik dan buruk, rasa ingin tahu terhadap kebenaran, dorongan syahwat dan insting serta kemampuan yang bisa dilatih dan dikembangkan. Terus lanjut di Ibnu Sina menjelaskan bahwa kita manusia adalah makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai pengetahuan tertinggi tentang Allah dan dunia. Manusia juga menginginkan kebahagiaan dan kemakmuran, juga berkaitan dengan pembahasan sebelum minggu kemarin, yaitu kebahagiaan yang hanya bisa dicapai melalui kebijaksanaan dan moralitas yang baik. Jadi seperti itu fitrah menurut para ahli. Jadi selain wahyu untuk sebagai penentu etika dalam filsafat Islam, fitrah juga sebagai apa ya, potensi dasar lah. Jadi ketika ada pedoman, itu kan wahyu pedoman ya, kita ikutin sejak itu, kita ikutin pedoman dari Tuhan, terus ada kita yang mengenali yang secara langsung nih harusnya bisa menerima wahyu-wahyu tersebut, karena wahyu adalah fitrah adalah suci, hal yang suci, mengenali baik dan menolak yang buruk. Jadi kalau bisa dibilang ya wahyu sebagai pembeknya, terus ya fitrah itu sebagai kitanya yang berjalan ke arah tersebut. Jadi seperti itu fitrah menurut para ahli. Lanjut sampai ke akhir segmen pembahasan dan kesimpulan yang akan diberikan oleh Nadira. Oke, jadi udah sampai pada pembahasan, sekarang adalah kesimpulan. belum mental apa yang kita Seperti yang kita lihat, etika dalam filsafat Islam merupakan perpaduan antara wahyu sebagai pedoman moral dan fitrah manusia sebagai kecenderungan alami pada kebaikan. Wahyu memberi standar benar dan salah yang jelas, sementara akal membantu manusia memahami serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya etika Islam itu adalah titik temu antara keduanya, antara si etika dan antara wahyu dan fitrah. Wahyu ditugaskan untuk mengarahkan, sedangkan fitrah bertugas untuk membenarkan yang salah. Baik. Lanjut. Oke, terima kasih penjelasan materi dari kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekarang kita lanjut ke sesi pro dan kontra. persilakan. Sabar, ayo. Ya. Apa video ini? Saya tadi presentator wahyu itu kan saya cuma jelasin 2 ya, sedangkan saya dibaca di paper itu ada 3. Oke. Tadi wahyu itu presentator cuma menjelaskan 2 kali sama Al-Faruqi. Sedangkan saya baca di paper ini ada 3. Yang pertama kemana? Aliran Asy'ariyah. Sederhana sebenarnya, karena pengen lebih biar lebih singkat dan to the point aja, jadi nggak perlu banyak bahasanya, nanti ada daripada ahli. Jadi yang penting kita kan jelas poinnya sampai, jadi nggak perlu semuanya kita cantumin, tapi kan paper kan emang ya kan tugas PPT adalah untuk meringkas isi dari paper kan, jadi nggak perlu cantumin semuanya, yang penting poinnya sampai keseluruhan overall. Kan bisa makrobrosur kan bisa poin-poinnya aja. Poin-poinnya aja. Ini yang Asy'ariyah ada salah. Ya nggak apa-apa, sebenarnya saya sih nggak, karena kan PPT biar lebih ringkas dan poin-poinnya aja dimasukin. Bukan berarti itu bukan termasuk poin deh. Yang penting poinnya sampai dan nggak semua yang paper harus dimasukin. Dan saya rasa akan 2 ulama tersebut itu bisa mewakilkan dari yang lain-lainnya. Menurut saya. Tapi kan Itu Ayo. Ya. Oke, jadi kalau yang ini
Iya. Gini. Jadi ini nanti kurang efektif gitu di kalian, makanya nggak kalian masukin ke PPT. Gue sih nggak pernah. Jadi apakah menurut kalian si satu tokoh ini nggak terlalu penting apa gimana Itu sehingga bukan kalian tokoh sih. PPT itu Bukan gimana? tokoh. Kalau kalian ingin ringkas ya ringkas aja nggak usah dikurangi. Sandra penting. Klarifikasi jujur aja biar kita berdebat dengan hal lain. Jujur ya, mungkin saya ada pengen kelihatan estetik jadi nggak perlu banyak-banyak, kita bisa masukin buat, dan ini menurut saya penting banget. Ya oke. Saya tarik jawab. Ya udah, kita clear ya. Ini ada masalah apa ya? Ini kita poin aja. Oke, sebentar teman-teman mau jawab. Satu-satu dong kalau yang ngomong. Misalkan kalau ada yang mau ngomong, satu orang aja yang lain diam. Nah, jadi kan ini kan maksudnya kan ini Ya, stop semua. materi kalian dan kalian tuh gak masukin ke PPT ini. Maksudnya kalau misalkan kalian mau meringkas itu kalian bisa loh kayak ya masukin nama aja terus kalian ngejelasinnya ya nggak usah ditulis di PPT, kalian ngejelasinnya cukup kalian ngomong aja. Kalau misalnya emang mau mempersingkat PPT ini. Oke. Oke, mungkin itu juga klarifikasi ya dari saya yang menjelaskan mungkin kurang satu yang aliran Asaria, bener nggak? Tapi ini cuma masalah teknis aja ya. Tapi pada akhirnya saya tulis juga di paper ini. Itu masalah teknis dalam PowerPoint. Oke, kita daripada kita pusing kenapa ini nggak ini kan apa paper saya yang bikin yang di antara kalian agak setuju gitu. Ini kan yang saya hanya masalah teknis aja sih. Karena ini nggak dimasukkan. Yang penting kan tapi kan secara langsung di paper saya tulis gitu kan. Tapi tadi Anda bilang kalau misalnya yang itu kurang penting. Iya di awal. Cuman apa ya? Saya nggak bilang penting, saya masukin di PPT ini hanya. Udah nggak sih? Dia bahas ini dari awal biar apa ya? sampai ke Biar di PowerPoint ini lebih kayak sedikit dan to the point aja maksudnya seperti itu. To the point berarti to the point. Kan tadi kan Anda bilang kalau ini tuh tidak penting gitu. Terus maksud saya kalau misalnya ini tidak penting tuh kalau misalnya ini tidak penting pun kalian kenapa harus masukin ke makalah kalau misalnya ini tidak penting? Enggak, maksudnya ini kan tapi sebenarnya tadi saya juga jujur ya bahwa ini emang kekeliruan atas penulisan aja, masalah teknis saja, bukan dari. Nah, maksudnya kalau pro kontra tuh lebih baik saya bukan di teknisnya tapi di isinya. Dari isinya tuh ada yang nggak sepakat atau enggak masalah. Menurut saya ini hal yang nggak perlu didebati sih. Menurut saya gitu, masalah teknis saja. ya udah next aja next. Iya. Oke, silakan. Jadi nanya ya. Ya, nanya, silakan. Oke. Silakan. Kan di situ keterangannya. Yang mana nih? Jadi kalian filsafat merupakan perpaduan antara wahyu dan Citra. Fitra. apa tadi? Fitra. Ya. Benar nih orang biasa dapat wahyu nggak? Orang biasa maksudnya. Kayak kita. Enggak lah, kan wahyu kan tadi sudah saya jelaskan wahyu itu diberikan Berarti kepada kita, nah berarti kita nggak bisa beretikat ke filsafat. Salah men. Wahyu itu tuh Nanya ya saya. Saya bisa kalian juga baru tahu ya kalau wahyu itu cuma ada wahyu kan berkata Tuhan tuh ngasih ke kita. Nabi dan Secara nggak langsung, maksudnya kayak tapi ada perantaranya adalah Nabi Muhammad. Nah itu Allah ngasih pedoman lah, kan wahyu kan pedoman dari isinya. Petunjuk itu di Al-Quran, itu di mungkin di hadis juga. Jadi ya wahyu itu berkata pedoman kita, bukan berarti kita nggak bisa ngadapin, cuman kita bisa mempelajari apa hal dari yang sudah diajarkan oleh Nabi dan ya, Rasul. dari Allah ke Tuhan, dari Tuhan, dari Allah ke Rasul. Setelah itu baru kita bisa mempelajari dari Rasul. Walaupun kita nggak bisa menerima secara langsung ya, langsung ke Tuhan nggak bisa karena kita bukan siapa-siapa, kita nothing spesial kan. Itu sih menurut saya. Ya, Karena kita bukan doi. ya. Apa sih bahasanya? Siapa lagi yang ingin? Rasa udah terjawab belum? Udah Oke, terjawab. boleh pada saudara Bibi Hati. Kalau di
dalam makalah konsultasi Anda ini kan memadukan antara etika bersama dengan Suaranya Kak. Memadukan antara wahyu dan bersahabat, etika bersama dan juga moral Islam itu sendiri itu yang ada juga di kesimpulan gimana sorry? di makalah Anda yang menjelaskan tentang perpaduan antara Islam dan juga etika bersama itu sendiri. Sedangkan di dalam saya juga pernah berbicara di sini di forum bersama Kopi juga bahwasanya antara filsafat dan juga apa namanya Islam itu pendekatannya itu berbeda, sangat berbeda, ya kan? Dan yang paling berbeda dan tidak bisa masuk itu adalah di bagian apa namanya Wahyu. Rasa keingin tahu apa namanya kalau di filsafat tuh Skeptis, kritis. skeptis ya skeptis Skeptis ragu ya. skeptis itu ragu-ragu ya. Iya. Itu bagaimana Anda menjelaskan perpaduan antara filsafat itu sendiri dengan Islam? Dan kalau di Islam sendiri kan itu adalah paten kan, maksudnya wahyu itu nggak bisa diapain. Nah, kayak misalnya emang kita boleh skeptis terhadap wahyu itu sendiri atau skeptis terhadap apa yang diungkapin? Oke. Sini sekarang saya langsung jawab. Yang dimaksud etika filsafat Islam ini bukan berarti kan benar ya kata Bobi itu bahwa kalau filsafat sama Islam itu tidak bisa disatukan karena pendekatan beda. Yang nggak bisa disatukan itu misalkan kayak wahyu turun kita disuruh sholat, misalkan Nabi Muhammad pergi dari Sidratul Muntaha terus naik ke atas gitu-gitu kan, itu hal yang itu kalau Islam kayak gitu itu nggak boleh kita skeptisin. Namun dalam etika filsafat ini lebih ke ajaran agama Islamnya. Jadi kayak misalkan ajaran agama yang dibentuk sesama manusia, kan ulama-ulama juga manusia, itu menurut saya wajib dan harus diskeptisin. Bukan berarti menurut saya itu ada mis pemahaman antara Islam dan ajaran Islam. Mungkin ya kalau Islam ini kayak Al-Quran turun itu nggak boleh diskeptisin. Tugas akal hanya untuk memahami saja dan agar bisa kita mengimplementasikannya. Namun kalau misalkan itu wahyu itu cuma bisa kita terima dan terus. Tapi kalau misalkan ajaran Islam menurut saya itu harus kita cari tahu sumber sampai akar-akarnya gitu. Mungkin ya pakai hadis Nabi sampai gitu-gitu dah pokoknya gitu. Nah, makanya saya di sini tuh sebenarnya tidak setuju karena berpedoman dengan pernyataan kemarin bahwasanya dari pernyataan yang Anda jelaskan kita itu tidak boleh skeptis terhadap ini apa tadi terhadap wahyu dan perintah-perintah yang telah ditetapkan itu. Benar ya? Kalau dari awal langsung ya. Nah, berarti kita secara langsung itu mengekang filsafat itu sendiri karena tidak bisa bersikap skeptis. Menurut saya bukan masalah bukan sih karena ya saya ngerti maksudnya berarti kita nggak boleh skeptis sama ajaran Islam sama Islamnya itu kan. Nah menurut saya ini lebih fokuskan ke etika filsafat Islam ini lebih fokuskan kepada ajarannya. Nah wahyunya ini yang bersifat absolut kayak Al-Quran, hadis itu hanya untuk kita pahami saja. Jadi kita setelah paham dasar-dasarnya, akar-akarnya, kata-kata yang langsung, yang absolut, yang nggak bisa diubah, kita pahami terus untuk mempelajari ajaran-ajaran agama yang mungkin dibuat oleh manusia itu sendiri. Menurut saya itu bisa diskeptisin. Bukan berarti, ya menurut saya emang kalau dibilang akal kita mungkin nggak perlu dipakai karena langsung dari absolut dari Tuhan, emang ya nggak perlu sih maksudnya dalam artian kita pakai otak hanya untuk memahami aja, nggak perlu dikritis, skeptis. Dan Pak Obi juga sering bilang bahwa pendekatan dua hal ini nggak bisa disatukan ya. Maksudnya kayak filsafat, lo harus skeptis, harus kritis, rasional dan sebagainya. Tapi kalau Islam kan lo harus ya udah turun kayak gini lah ikutin. Menurut saya emang ini nggak bisa disatukan. Tapi kalau untuk ajaran agamanya boleh mengkritisi yang dibuat oleh manusia langsung. Kayak gitu sih. Gimana menurut Anda? Sebenarnya kalau ya pernyataan ini mungkin akan memutar terus. Oke. Maksudnya yang tadi saya tanggapin kan berarti kalau di dalam wahyu itu sendiri atau di dalam Islam itu sendiri melarang kita untuk bersikap skeptis. Karena ya tadi yang Anda bilang bahwasanya kita itu nggak boleh skeptis terhadap perintah-perintah yang sudah ditetapkan. Berarti secara tidak langsung dan dia mentendensikan dengan Islam. Berarti Islam ini melarang kita untuk skeptis terhadap itu. Enggak. Berarti kalau kayak gitu
antara filsafat dan juga nilai Islam ini sendiri nggak bisa dipadukan karena Islam ini melarang filsafat untuk skeptis terhadap ini, sedangkan di dalam nilai filsafat itu sendiri ada unsur skeptis. Oke, sebenarnya skeptis yang dimaksud itu adalah apa ya? Jika wahyunya itu yang bersifat ajaran atau yang bisa dibilang ajaran yang bersifat perintah. Nah, itu kita harus patuh terhadap perintah apa yang diberikan oleh Allah. Nah, masalah skeptis sebenarnya tuh boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja terhadap misalkan terhadap ajaran-ajaran yang memang seperlunya bisa kita skeptiskan gitu. Nah, kecuali perintah yang dari Allah langsung. Contohnya kayak sholat, puasa. Nah, itu kan udah perintah langsung dari Allah kan. Apalagi dilarang. ya itu dilarang untuk kita skeptiskan. Mungkin saya bisa menambahkan bahwa saya juga kemarin mengutip dari ucapan Habib Ja'far bahwa dalam Islam ini ada 2 sumber hukum yang diambil dalam untuk menentukan hukum-hukum. Jadi kayak misalkan ya, orang misalkan ada hukum yang diambil karena sabab musabab, ada yang diambil hukum perintah itu diambil karena ya emang karena lu suruh tunduk aja mau tanpa alasan apapun. Tabudi ya apapun yang perintah lu lakuin, tutup mata lu tinggal garung dan sebagainya, pokoknya gitu. Jadi ya udah, jadi kalau misalkan nah itu nggak bisa dipungkiri gitu, maksudnya dalam artian ya kita emang makanya ini balik lagi ke iman ya, hal yang harus kita percaya juga bahwa ya satu yang tadi saya bilang ada 2 hukum yang sebab musabab, misalkan lu nggak boleh dibolehin makan babi misalnya karena ada cacing kita. Kalau misalnya udah nggak cacing kita berarti boleh dong, tapi kan nggak gitu ya hukum Islam. Nah terus yang kedua tuh ada sabab yang hukum yang Allah pengen tunduk, pengen makhluk yang ngelakuin hanya karena ya emang Allah pengen itu. Jadi even nggak masuk akal pun lu tetap ngelakuin gitu, ngerti maksudnya kayak jadi manusia ini bukan tunduk karena akal, tapi emang tunduk tuh karena Allah. Jadi ada 2 hal yang harus digarisbawahi ya karena itu. Jadi manusia nggak bisa tunduk karena akal saja, tapi emang gimana balik lagi gimana ya kita percaya apa enggak ya, kita harus itu ada yang karena masuk akal, tapi kalau nggak masuk akal juga ini berbeda keluar gitu. Jadi baliknya ke iman sih menurut saya gitu, kita percaya apa enggak, bukan berarti menolak ini Ya ada sedikit tambahan dari teman saya. Kalau izin menambahkan lagi ya, Ya. izin menambahkan karena saya yang menjelaskan yang etika dan wahyu ya, yang tadi kekurangan materi yang aliran dari aliran Asy'ariyah tuh. Nah, jadi kalau dari menurut aliran Asy'ariyah yang dikembangkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada abad 10 Masehi, yaitu beliau menekankan lebih ke supremasi wahyu atas akal. Jadi wahyu itu di atasnya akal. Nah, akal ini berfungsi sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan wahyu tersebut, untuk menafsirkan. Makanya kenapa kita ada ilmu yang namanya ilmu tafsir Quran. Nah, itu untuk memahami apa yang terdapat di dalam teks-teks Al-Quran. Seperti itu. Nambahin. Silakan. Nah, jadi kalau misalnya membahas soal skeptis, yang harus kita skeptiskan tuh tentang pemahaman akal kita, itu bisa kita ragu-ragu. Misalnya, tapi kita nggak boleh skeptis terhadap apa yang udah dari sumber yang udah pasti absolut kayak Al-Quran dan hadis dan wahyu. Wahyu itu kan bersumber dari Allah langsung. Nah, skeptis itu dimana saat kita pemahaman akal kita terhadap yang kita pelajari dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis tersebut, baru kita kayak apakah pemahaman kita selama ini benar, itu baru bisa kita pertanyakan tentang skeptis itu. Dan itu tuh boleh karena tadi kan yang udah dibilang sama Baldir, kalau misalnya kita skeptis terhadap pemahaman kita, berarti kita perlu untuk tadi menafsirkan, terus mengimplementasikan, bahkan memahami apa yang akal kita proses gitu. Dan juga itu tuh sebenarnya bukan pengekalan di agama Islam, itu tuh biar arahnya tuh nggak keluar jalur aja, itu buat dikasih biar nggak ya keluar jalur batasan, biar kita nggak keluar jalur, karena kita nggak bisa menilai wah itu salah atau enggak, Al-Quran itu salah atau enggak, tapi kita bisa menafsirkan apa yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis tersebut. baik. Oke, ada lagi kontrak.
Silakan saudara Dimyati. Ya baik, berarti kesimpulannya tadi mengutip dari Australia ini ada unsur supremasi yang mana akademi harus tunduk pada wahyu atau ini. Nah, berarti ketika ada seseorang yang dia ini sudah memiliki unsur-unsur filsafat ya, skeptis, terus radikal dan lain sebagainya. Tetapi dia itu saking filsafatnya ini menyentuh ranah tadi, kenapa saya diperintahkan buat sholat atau kenapa wajib gini. Karena di dalam ini kan tadi nggak boleh skeptis seperti itu. Nah itu bagaimana? Skeptis terhadap sesuatu yang dilarang. Apakah termasuk filsafat? Contohnya gimana sih? Nah, tadi dilarang, maksudnya kita skeptis terhadap sesuatu yang udah diwajibkan atau sesuatu yang ditetapkan. Itu nggak boleh kan? Belum ada gitu tadi. Berarti orang yang logikanya udah main terus kayak Marx dan lain sebagainya itu ya tokoh-tokoh ateis seperti yang berpengaruh dan itu ketika dia menyentuh ranah itu berarti dia bukan berfilsafat. Ini beda loh, kalau dia kan ateis kan menurut beda sih, soalnya dia nggak punya agamanya bukan Islam. Dia mungkin dia bisa dibilang sukses di dunia, maksudnya dia berfilsafat, dia pinter, dia bisa nyiptain roket, misalnya kayak Elon Musk, Twitter dan sebagainya, Tesla. Tapi bukan berarti dia nggak bersifat. Tadi kan kita ngebahas tentang filsafat Islam ya. Iya. Filsafat Islam. Ya udah sebenarnya. Ya, Itu hal yang berbeda menurut saya. Kalau misalnya contohnya adalah orang Kristen ya. Kafir aja. Soalnya kita udah bahas tentang filsafat Islam. Jadi kita ada filsafat Islam. Ya. Kayak tokoh agama Islam ya kayak contoh saya pribadi lah. Iya. Siap. Contoh saya pribadi. Atau dia saya pribadi. Orang Islam ya. Beda nih. Misal ketika saya berfilsafat terhadap sesuatu yang dilarang, saya kan Islam. Oke. Berarti termasuk filsafat Islam nggak? Saya kan ya tadi paham nggak? Paham. Ya boleh kan tadi kan. Yang tadi ini sebenarnya muter aja pertanyaannya, bahwa bisa dijelaskan yang nggak bisa difilsafatin itu ketetapan yang absolut, Al-Quran, hadis itu nggak bisa. Tapi kalau ajarannya bisa, bukan berarti you nggak beretika filsafat gitu sih. Jadi bukan berarti Kadimbi nggak berfilsafat gitu. Jadi yang difilsafatin adalah ajaran agama Islamnya. Kalau buat wahyu yang bersifat absolut kayak gitu nggak bisa. Itu udah mutlak banget, dan saya yakin Kadimbi juga ngerti sih akan hal tersebut. Boleh Tapi nambahin ini nggak? pro kontra, terserah sih boleh. Ini dari Oke, ini sorry ya, ada teman saya yang ingin menambahkan. Teman saya, saudara Meldon, waktu depan. Siapa sih? Rika. Ganti gender. Kelihatan juga enggak. Oh ya. Saudara Rika. Saudara Rika. Ya. Nih, mungkin kalau misalkan tadi kan Kadimi mengakui diri sendiri kalau misalkan kalau gue yang bertanyakan akan sesuatu yang dilarang itu yang udah absolut, gimana masuk ke filsafat? Nggak masuk. Tapi yang kembali lagi perlu dipertanyakan seperti apa yang disampaikan Balia, dipertanyakan juga keimanannya Kadimi. Karena kan kalau misalkan udah perintah dari Allah, kalau kita beriman dan yakin benar-benar 100% akan yang diperintah itu, ya kita tunduk aja. Mungkin ya kalau benar. Nggak bisa. Disamain. Nggak bisa. Kalau iya. Wahyunya bukan ajarannya. Itu sering ngomong sih dari Pak Obi juga gitu. Pak Obi juga udah bulat juga sih statementnya bahwa nggak bisa. Tapi kalau untuk ajaran Islamnya mungkin masih bisa. Ajaran karena itu yang bikin kan manusia juga ya. Berkata ulama kita masih bisa
skeptis masih bisa. Ajaran itu kan maksudnya Balai itu bukan si wahyunya atau Al-Quran dan hadisnya, tetapi apa perspektif dari bawah-bawahnya, ulama-ulamanya, habis itu para sahabat-sahabatnya gitu ya. Gimana teman-teman, apakah ada yang Kak Wildan nambahin tadi nggak jadi? Apakah ada yang diingat lagi? lu ngomong? Iya kok. Sorry sebelum kasih saudara Wildan saya hadir dulu untuk sedikit menambahkan argumen dari para presentator. Oke, langsung ya. Oke, mungkin saya nggak mau nambahin materi dan lain-lain karena udah jelas tadi dari banyak teman-teman kita juga. Yang mau saya tanyakan ini kepada tadi yang kontra terhadap filsuf ya kan. Menurut saya, cara saya tanya gitu ke yang tadi, kalau kalian hanya mengandalkan skeptisme filsuf gitu kan, kapan kalian akan bertindak adil dan jujur? Karena kalian kan skeptis untuk bertindak adil, skeptis bertindak jujur dan lain-lain. Karena itu kan membutuhkan aksi. Nah, wahyu ini hanya memberikan standar yang absolut tadi sudah Fania bilang. Wahyu itu absolut. Dan menurut saya sekarang tidak perlu dibahas lagi karena kita di sini kan bahas tentang etika dan wahyu. Kalian tadi membahas tentang filsuf dan filsafat Islam kan? Perbandingannya dengan filsuf dan Islam. Jadi menurut saya kita harus balik lagi ke topik yang ada di paper ini. Dan juga wahyu itu tidak hadir bukan untuk pikiran seorang, tapi sebagai petunjuk Paham, tafsiri dan implementasikan kehidupan sehari-hari. Baik, gimana? Oke, siapa lagi? Oke, dipersilakan kepada saudara Mutasim. Yang pertama kan dijelaskan Oke. bahwasanya manusia ini pada dasarnya memiliki fitrah yang cenderung kepada kebaikan. Oke. Dan juga di sini juga di makalah kalian kita itu tersebut dapat tertutupi oleh pengalaman lingkungan dan juga pengalaman hidup. Ya, potensi. Nah, kalau gitu, apakah benar kita ini si kita ini merupakan faktor utama dalam pembentukan moral? Terus, karena kan dalam kenyataannya manusia kan manusia itu kan kebanyakan manusia justru lebih dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pendidikan dan juga budaya. Bahkan dibandingkan kecenderungan bahwa sejak lahir, kayak misalnya nih orang ini tumbuh di kehidupan yang penuh kekerasan dan juga bohongan. Ya, terus orang itu menganggap hal tersebut tuh sesuatu yang normal gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan bahwa moral manusia ini benar-benar berasal dari fitrah, bukan hasil bentukan lingkungan dan juga pengalaman hidup? Sedikit koreksi bahwa fitrah bukan satu-satunya, tapi salah satunya dalam pembentukan etika. Jadi bukan ketika etika dalam Islam terbentuk itu bukan hanya itu beda hal ya, salah satu dan satu itu beda hal. Bahwa fitrah ini bukan satu-satunya saja untuk pembentukan etika dalam filsafat Islam, tapi juga salah satunya ada faktor-faktor lain mungkin yang bisa dibilang dari pengalaman, lingkungan dan lain sebagainya, itu bisa membentuk etika kita. Bahkan di luar Islam pun juga bisa dibentuk dari situ, dari pengalaman. Tapi kalau dalam Islam ada fitrah yang berkata kayak ada wahyu dan fitrah yang menjadi titik balik lah ibarat kata. Karena yang sama-sama kita tahu fitrah artinya kan suci. Dan di sini juga dijelaskan bahwa fitrah ini biasanya itu menolak kebaikan dan mengenali kebaikan dan menolak keburukan. Jadi dengan adanya dua hal ini antara wahyu sebagai pedoman dan fitrah sebagai ibarat kata potensi dasar lah. Kan fitrah suci. Jadi ya ibarat kata ini sebagai ketika kita udah menyimpang ini bisa menjadi titik temu balik untuk menuju kepada Tuhan kita sih. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi bukan satu-satunya dalam pembentukan etika, tapi salah satunya. Dan benar yang Anda sampaikan juga bahwa lingkungan dan pengalaman juga bisa menjadi etika. Tapi wahyu dan fitrah itu bisa menjadi titik balik kepada Islam sih. Biar kita menjadi lebih baik lagi. Jadi menurut saya seperti itu. Bagaimana teman-teman? Apabila ada sesuatu hal yang mungkin dirasa kurang masuk atau dirasa
Boleh, Silakan. Siapa dulu? Oke, silakan saudara Anto. Oke, jadi kan tadi kan menurut kalian itu fitnah bukan menjadi sumber utama ya, tapi salah satu salah satu. Iya, salah satunya. Nah, jika emang fitnah salah satunya, menurut yang saya tahu ya, fitnah itu kan artinya suci. Jadi jadi menurut pandangan kalian, ketika manusia, let's say gini aja deh, kasih perumpamaan, fitnah itu kayak kertas kosong, yang kalau dari lingkungan, gara-gara faktor lingkungan itu dia jadi hitam. Nah, terus apaan ya? Iya, Tanya GPT dulu. Sorry. GPT dulu aja. Ini nggak dikit ya. Oke. Nggak dikit aja. Ya, silakan. Kan menurut kalian itu kita adalah salah satunya. Ya. Nah, jadi kalau secara konsep keseluruhan, emang ada apa aja terus selain fitnah itu kalian? Pengalaman lingkungan itu bisa membentuk etika kita. Tapi kalau sering jahatin yang bikin itu bisa jahat gitu. Itu bisa jadi pengaruh. Gitu. Bener gak? Misalkan di lingkungan orang hidup yang lingkungannya bisa mabuk misalkan. Terus biasanya orang jadi sih nggak jauh dari situ rokok. Cuman kalau misalkan lingkungan hangat di perumahan mewah misalkan hidupnya teratur, asri, adem terus, pasti kan ya anak kecil itu kalau cuma seseorang itu kalau tumbuh dalam pribadi yang lebih baik lagi menurut saya gitu. Jadi lingkungan bisa masuk pengalaman juga. Gitu. Oke. Tapi misalkan kalau dia memang memiliki kepribadian ya, dia memiliki kepribadian yang nggak menerima akan hal-hal tersebut, gimana tuh? Maksudnya gimana? Jadi sabar dulu kalimat. Oke. Jadi tadi kan kalian paham itu adalah sebagai penuntun kan? Ya. Nah, misalkan kalau memang dari lingkungannya seperti itu, lingkungan hidupnya yang keras dan lain sebagainya seperti itu, Yang jauh dari Islam gitu maksudnya. ya yang jauh dari Islam lah, kalau saya kayak gitu. Tapi dia belajar dan sampai misalnya tahu tentang wahyu apa aja yang udah diturunkan dan diajarkan, apakah itu bisa berubah dia? Maybe bisa, yang penting usaha. Ya, bisa sih kan, karena ya sama-sama kita tahu juga wahyu nggak sorry apa namanya? Nggak sih namanya kalau misalkan Allah tuh merubah seseorang. Hidayah nggak datang ke semua orang dan itu hanya milik Tuhan. Itu Rasulullah nggak bisa mengislamkan pamannya sendiri kan, walaupun dekat. Yang penting tapi dari posisi dari individu, menurut saya yang penting dia coba terus belajar dan nggak pernah berhenti menurut saya. Kalau emang beneran pengen, itu menurut saya. Bener nggak? Sorry. Kalau misalkan ada salah kata, yang penting tadi kan bisa berubah apa enggak kan konteksnya? Ya, bisa. Intinya yang penting belajar. Karena ya menurut saya seperti yang teori di sini kalau saya pernah dikasih dalam apa ya kelompok berapa lagi itu kayak kejahatan ini dilakukan karena ketidaktahuan. Itu yang sebenarnya itu masih gantung sama saya jujur. Itu masih gantung banget karena mungkin ini pada mis pemahaman menurut saya yang dimaksud ketidaktahuan itu dan biar harfiah dia nggak tahu dia ngelakuin jahat, tapi dia nggak tahu ngelakuin cara baiknya itu seperti apa. Misalkan dia pengen melakukan hubungan seksual misal, tapi dia nggak bisa nyari, dia nggak tahu cara nyari yang baik, dia nggak tahu ilmu Islam apa itu boleh, tapi dia akhirnya nyari jalan pintas untuk misalkan seks bebas atau lain sebagainya. Menurut saya bukan diartikan secara harfiah, maksudnya kayak dia beneran nggak tahu. Menurut saya itu kalau beneran nggak tahu itu ada bego aja sih. Maksudnya masa dia misalkan maling, masa dia nggak tahu. Misalkan dia hubungan seksual di luar nikah, masa dia nggak tahu? Nggak mungkin itu. Dan itu yang ngomong apa ya? Yang ngomong kan peneliti, orang-orang pintar, nggak mungkin. Artinya nggak mungkin ke situ, ngerti nggak sih? Jadi ketidaktahuan bukan karena bukan nggak tahu dia ngelakuinnya, tapi dia nggak tahu cara baiknya dan dia mungkin nggak mau juga lah gitu. Makanya daripada mungkin berkaitan sama yang Anto bilang ya, sorry ada yakin ya itu mungkin kalau misalkan mau sedikit tahu tentang Islam lebih dalam, dia terus belajar dan berusaha belajar. Jadi biar kita tahu apa itu Islam yang bisa dipahami, yang penting belajar terus gitu sih. Cukup ya? Cukup. Oke, mungkin teman-teman next kesempatan yang Oke, terima kasih teman-teman untuk sesi pro dan kontranya untuk minggu ini. Jika kita ada salah kata, tolong dimaafkan ya teman-teman.
mungkin izin mengkonfirmasi bahwa emang tadi nggak ada ini kan Ustaz? Yang ada yang dicap. Ya, dia tahu. Gak ada yang bikin ini. Aman banget aja. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih direkam, ini dimatiin aja ya. Biarin balik aja. Udah mati. Ntar aja balik ya balik. Kok nggak ada nanya? Kapan? Ada.